Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Jadi materi ini bisa dilihat pada modul yang disediakan oleh Universitas Terbuka, yaitu kode IDIK 4010. Di sini kita akan membahas pada modul 1 tentang konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Memasuki pada modul 1 konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran, di kegiatannya dibagi menjadi 3 kegiatan. Ada fungsi media dalam pembelajaran, perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran, media sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran. Pada kegiatan belajar 1 ini, kita memahami tentang fungsi media dalam pembelajaran. Di poin pertama ini, atau poin A, fungsi kegiatan media dalam pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Pada uraian 1 ini, kenapa dikatakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif? Di sini saya uraikan penggunaan media pembelajaran itu bisa kita melalui foto atau video yang menarik perhatian siswa, yang dapat dengan menjelaskan deskripsi misalkan seperti contoh gambar atau video gajah. Jadi secara lisan guru menciptakan berbagai kegiatan yang variatif, mengaktifkan siswa melalui foto atau gambar objek yang dibahas. Itu pada poin 1. Selanjutnya poin yang kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Penggunaan kata nyata dalam media pembelajaran di tingkat sekolah dasar, khususnya di kelas rendah, sangat sesuai dengan karakteristik siswa yang berada dalam tahap operasional atau konkret. Siswa akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu secara langsung dengan melihat, mendengar, memegang, dan merasakan. Selanjutnya di poin yang ketiga masih tentang fungsi daripada media pembelajaran, yaitu mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran. Yang dibahas yaitu suatu topik. Misalkan topik tersebut sulit dijelaskan secara lisan, akan memakan waktu lama, mengganti cara penjelasan menggunakan media. Nah, di sini mempersingkat dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi akan mengurangi waktu yang digunakan dengan penjelasan lisan kepada siswa tadi. Waktu yang tersedia akan lebih bermanfaat bila guru menggunakan atau mengajak siswa aktif terlibat dalam latihan atau kerja kelompok atau mengamati daripada topik tersebut dengan menggunakan medianya. Poin yang keempat yaitu fungsi media, diantaranya mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Nah, poin yang keempat ini adalah melalui media yang dirancang khusus, digunakan siswa untuk belajar lebih baik secara individu maupun kelompok. Ya, seperti contoh misalkan kita menggunakan audio kaset ataupun CD dalam
pelajaran bahasa Inggris. Jadi siswa tersebut bisa dengan sendirinya tanpa kehadiran guru meminta untuk mengamati daripada bahasa Inggris tersebut dengan pemanfaatan media yang dapat dipakai yang untuk biasanya siswa belajar. Fungsi yang kelima yaitu materi pembelajarannya lebih berstandarisasi. Nah, di sini mengapa dikatakan lebih berstandarisasi? Bila guru tersebut menggunakan media tertentu, maka siswa akan mendapat materi pembelajaran yang sama. Seperti contoh misalkan uraian lisan tentang gambar dinosaurus yang bisa diartikan bermacam-macam bentuk oleh siswa. Tapi misalkan guru tersebut memperlihatkan poster seekor dinosaurus atau gambar yang sama, atau contoh lain apabila Anda ingin menjelaskan tentang waktu kepada siswa, atau Anda dapat menggunakan jam dinding yang Anda putar sesuai dengan waktu yang Anda inginkan. Jadi bayangkan bila Anda tidak menggunakan media apapun untuk mengajar tentang waktu, tentu siswa akan sulit membayangkan mana yang disebut dengan waktu pukul 10.30 misalkan, ataupun pukul 20. Di poin yang terakhir mengenai fungsi daripada media pembelajaran, belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Misalkan melalui koran ataupun majalah, ataupun dalam bentuk program audiovisual seperti internet misalkan, maka guru dan siswa secara individu yang belajar mempunyai sumber belajar yang sangat banyak ataupun kaya dengan sumber belajar tersebut. Jadi bagi guru, informasi yang dibutuhkan untuk memperkaya proses pembelajaran tidak lagi menjadi sulit untuk didapat dengan bantuan ataupun sumber yang didapat dari internet ataupun sumber yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu tadi beberapa fungsi dari pemanfaatan sumber pembelajar. Memasuki di kegiatan belajar 2, yaitu pada poin B tentang perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Di sini menjelaskan tentang pemanfaatan media pembelajaran dari masa ke masa, mulai dari awal abad tahun 20, menguraikan tentang gerakan pendidikan visual, adanya museum-museum sekolah. Kemudian selain daripada museum sekolah, ada juga film-film khusus yang ditujukan untuk pembelajaran di ruang kelas, mulai diproduksi secara khusus. Selain daripada itu, pemanfaatan media oleh pihak militer Amerika Serikat di zaman abad tahun 20 tersebut dalam pelatihan perang telah mulai pula digunakan pada masa-masa tersebut. Film-film seperti digunakan untuk pencegahan penyakit kelamin di antara masyarakat sipil. Selanjutnya, di tahun 1941 sampai dengan 1945, pada rentang tahun tersebut,
Kemudian muncul ada alat bantu visual, misalkan seperti proyektor film atau foto-foto. Kemudian ada juga rekaman suara dan lain sebagainya. Di rentang masa tahun tersebut, divisi pengembangan alat bantu visual untuk pelatihan perang pada Departemen Pendidikan Amerika Serikat menghasilkan sebanyak 457 film yang bersuara dan 432 film strip ataupun bisu. Kemudian ada 457 panduan instruktur. Nah, demikian pula dengan pendistribusian proyektor film atau film strip atau foto-foto, kemudian rekaman suara. Ada juga transparansi dan juga pengembangan program simulasi perang dilakukan secara meluas pada masa itu di tahun rentang 1941 sampai dengan 1945. Selanjutnya di 1960 munculnya perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah melalui pemanfaatan media berupa buku-buku panduan yang bisa dipergunakan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya di tahun 1973 atau 1976 di masa itu pemanfaatan media penataran guru di tingkat sekolah dasar, adanya bantuan dari UNESCO melalui media radio. Berlanjut pada poin B, mengapa pemanfaatan media dalam pembelajaran? Muncul pertanyaan mengapa. Para pendidik, terutama mendidik di sekolah dasar, sangat mengerti karena siswa yang kita hadapi adalah anak-anak pada rentang usia 6-12 tahun. Intinya bahwa anak-anak cepat mempelajari apabila yang dihadapkan dengan sesuatu yang konkret atau nyata. Jadi alasannya mengapa kita bisa meningkatkan pemahaman siswa dengan media pembelajaran. Bisa kita lihat pada tingkatan pemahaman siswa yang didapatkan melalui media yang kita lakukan, seperti pada diagram seperti simbol verbal, simbol visual, rekaman radio, film, televisi, pemeran, dharmawisata, demonstrasi, pengalaman yang didramatisir, pengalaman yang logis, dan pengalaman yang langsung atau bertujuan. Di sini dijelaskan pada diagram Helix menurut 1966 ada abstrak dan ada konkretnya. Terakhir yaitu jenis pemanfaatan media pembelajaran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemanfaatan media yang didesain khusus dan pemanfaatan media yang sudah tersedia. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin sedikit dari uraian pada materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.